Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Afrinaldi, mahasiswa UMRI Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Oke, langsung saja. Yang pertama, latar belakang dari mitigasi network forensik DDoS attack itu sendiri. Nah, di lintas harta, gangguan jaringan itu ada dua jenis, yaitu gangguan akses dan gangguan sentral. Yang mana salah satu gangguan akses itu adalah masalah keamanan jaringan. Seringkali helpdesk atau yang biasa menerima aduan gangguan itu menerima aduan dengan keluhan jaringannya lambat. Nah, dari pemantauan hasil traffic yang dilakukan oleh helpdesk itu record traffic bandwidth-nya itu penuh. Nah, sehingga menyebabkan jaringan itu lambat atau bahkan terputus. Nah, permasalahan full traffic inilah yang merupakan dampak dari serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, untuk melindungi keamanan jaringan komputer, khususnya keamanan terhadap serangan DDoS ini, pada lintas harta ini menggunakan perangkat FortiGate seri 50E, yang mana FortiGate ini memiliki juga selain untuk menganalisa dan mendeteksi dan juga melakukan action terhadap DDoS attack ini, FortiGate juga memiliki mekanisme pencatatan pada web server dengan menyimpan setiap data serangan dan menghasilkan file log yang nantinya itu dapat digunakan sebagai barang bukti dari kejahatan digital. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Serangan DDoS menyebabkan bandwidth overload pada user yang menggunakan jaringan tidak banyak. Nah, di sini maksudnya adalah serangan DDoS yang menyebabkan bandwidth tadi setelah kita cek dari PRTG itu trafficnya full. Pada user yang menggunakan tidak banyak ini maksudnya adalah user itu sesuai dengan kapasitas bandwidth yang berlangganan atau bandwidth yang dihitung oleh si user. Nah, dan biasanya misalnya user itu menggunakan mikrotik dan dicek dari ARP sistem mikrotik itu juga penggunanya memang masih di dalam batas requirement dari pelanggan tersebut. Terus yang kedua adalah tidak adanya file log yang dapat dijadikan sebagai barang bukti digital. Nah, jadi karena tidak adanya file log ini, kita tidak bisa membuktikan bahwa ini merupakan serangan DDoS atau salah satu kejahatan digital. Selanjutnya rumusan masalah. Dari latar belakang dan identifikasi masalahnya, maka dapatlah rumusan masalah. Apakah pemasangan FortiGate mampu memberikan informasi dan mendeteksi serangan DDoS? Yang kedua, bagaimana hasil analisa file log FortiGate dalam menemukan barang bukti digital? Tujuannya adalah pertama untuk mendapatkan informasi dalam mendeteksi dan menganalisa serangan DDoS. Nah, yang mana dengan pemasangan FortiGate ini itu memang tujuannya untuk mendapatkan informasi dari file lognya tadi dan menangani setelah dideteksi kita tangani atau dilakukan mitigasi terhadap serangan DDoS. Selanjutnya itu menganalisis file log yang dihasilkan FortiGate, yang mana file log ini hasil dari analisanya kita dapat menggunakan sebagai barang bukti digital. Oke. Selanjutnya kita bahas apa itu DDoS attack. Jadi sebenarnya DDoS attack ini adalah sebuah serangan yang bertujuan untuk menghalangi ketersediaan sumber daya dalam jaringan bagi pengguna yang sah. Maksudnya adalah si penyerang melakukan serangan sehingga menyebabkan bandwidth tadi penuh. Nah, karena bandwidth penuh, pengguna yang seharusnya bisa menggunakan jaringan tersebut jadi terputus atau lambat. Nah, itulah tujuan dari DDoS attack itu. DDoS atau serangan Distributed Denial of Service itu. Nah,
Selanjutnya kita masuk atau bahas tentang FortiGate-nya. Nah, FortiGate yang nantinya kita gunakan sebagai firewall untuk mendeteksi dan memitigasi serangan DDoS itu, secara garis besar dari aktivitas aplikasi FortiGate ini adalah mempelajari garis dasar dari aktivitas aplikasi normal dan kemudian membandingkan lalu lintas terhadap garis dasar tersebut, sementara secara otomatis beradaptasi dengan pertumbuhan lalu lintas normal. Artinya si FortiGate ini sebenarnya dia mempunyai database, di mana di database ini sudah ada jenis-jenis serangan. Nah, kalau misalnya ada aktivitas jaringan yang dideteksi berdasarkan database ini merupakan serangan, maka itu akan dilakukan pencatatan. Nah, jika serangan dimulai, FortiGate atau FortiDDoS akan melihat ini sebagai anomali dan segera mengambil tindakan secara waktu nyata atau memitigasinya. Nah, langkah atau action yang dilakukan FortiGate itu tercatat pada web servernya dan juga file lognya. Nah, selanjutnya kita masuk ke network forensik, yang mana network forensik ini merupakan metode yang kita gunakan untuk memitigasi serangan DDoS tersebut. Yang mana dengan network forensik ini kita akan menghasilkan sebuah analisa tentang kejahatan digital. Nah, network forensik ini adalah bagian dari digital forensik yang berfokus pada pemantauan dan analisa lalu lintas data jaringan. Network forensik sendiri didefinisikan sebagai penangkapan, perekaman, analisis peristiwa jaringan untuk menemukan sumber serangan, keamanan atau insiden masalah lainnya. Nah, dengan network forensik ini kita melakukan penangkapan atau perekaman yang mana hasil dari file log itulah yang kita analisa dengan metode network forensik ini, sehingga kita mendapatkan barang bukti kejahatan digital. Nah, terakhir kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini saya membagi menjadi 3 tahapan, yaitu literatur review, pengumpulan data, perancangan, konfigurasi dan integrasi FortiGate, analisis dan laporan. Nah, literatur review saya lakukan itu mencari referensi dan membaca tentang serangan DDoS attack dan juga network forensik. Selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini saya lakukan dengan melihat dari data aduan gangguan terhadap lintas arta dan juga wawancara dengan expert lintas arta yang ada di Pekanbaru. Selanjutnya itu tahap analisis, di mana tahap analisis ini dilakukan metode network forensik tadi, di mana metode network forensik ini terbagi menjadi 4, yaitu collection, examination, analysis, dan reporting. Collection berarti itu mengumpulkan data atau barang bukti digital, kejahatan digital itu. Selanjutnya examination. Nah, examination ini adalah mencari informasi tentang kejahatan-kejahatan dari barang bukti yang kita kumpulkan tadi. Selanjutnya masuk ke analisis. Nah, analisis ini adalah pembuktian bahwa pembuktian atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang forensik tadi. Misalnya IP berapa yang seperti itu. Selanjutnya itu ke reporting. Terakhir reporting itu kita membuat laporan dari hasil tahap-tahapan yang sebelumnya, yang 3 tahapan di atasnya. Nah, goalsnya dari penelitian ini adalah tabel pengelompokan data ini, di mana tabel pengelompokan data inilah yang merupakan barang bukti digital atau bukti dari kejahatan digital. Baik, sekian presentasi dari saya tentang mitigasi network forensik DDoS attack pada jaringan komputer studi kasus PT Lintas Arta. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.